Baiklah teman-teman, hari ini kita akan menulis bisnis model kanvas. Pertama-tama kita tentukan dulu desain atau produk apa. Yaitu misalnya kita ngolah pop ice, pop ice. Dan ini adalah desain. Ini desain oleh saya tuh. Ini nama saya aja, Maranaka. Atau tanggal berapa? Misalnya tanggal berapa ya? 23. Atau pertama-tama teman-teman harus menentukan dulu siapa segmennya atau customer segmennya. Di sini bisa anak sekolah, bisa atau masyarakat juga bisa, masyarakat juga bisa. Itu semuanya semua orang itu bisa mengkonsumsinya soalnya. Atau lagi kita lanjut ke value proposition. Selanjutnya setelah customer segment kita lanjut ke value proposition, yaitu keunggulan dari produk tersebut. Pertama itu bisa menyegarkan dahaga, lagi terus rasanya enak, apalagi bisa dinikmati kalau nongkrong. Selanjutnya bagaimana segmen kita itu mengetahui keunggulan dari produk kita itu bisa melalui via WA, terus promo-promo di Facebook, promo di FB, IG, atau YouTube, atau yang lain-lain. Selanjutnya bagaimana customer segmen bisa mengontak kita. Misalnya bisa berkunjung langsung ke tempatnya, terus bisa lewat WA atau bisa dikontak lewat WA. Terus bisa juga lewat messenger bisa. Bisa juga. Tuh kita selanjutnya itu ini revenue streams. Maksudnya ini apa yang kita dapat? Misalnya kita dapat keuntungan atau dengan misalnya satu hari keuntungan itu misal bisa 100.000 atau lebih dari itu. Seterusnya selanjutnya dari semua itu kita harus mengetahui aktivitas kita terlebih dahulu, yaitu membeli bahan pop ice,
lagi. Terus kita harus membuat dulu batu esnya, membuat batu es, terus mempromosikan terlebih dahulu produk kita tersebut. Selanjutnya kita beralih ke ini, key researchers. Ini kalau setelah aktivitas kita harus sumber daya itu kita harus memiliki akun WA, FB, atau IG, atau kita juga bisa membuat spanduk. Spanduk pop ice-nya. Membuat spanduk pop ice-nya. Kita juga setelah itu kita ke partner atau mitra. Kita bekerja sama dengan penjual pop ice, terus kerjasama dengan penjual gelas plastiknya juga, setelah itu selanjutnya cost structure, yaitu kita harus membangun sebuah usaha itu kita harus memiliki modal apapun itu. Misal kita mempromosikannya lewat WA, berarti kalau kita misalnya mempromosikannya lewat WA, FB, YouTube, atau IG, kita harus memiliki itu namanya paket data, guys. Paket data, terus membeli produknya juga, misalnya pop ice plastik. Kita harus mempertimbangkan berapa yang akan keluar untuk membeli peralatannya itu. Misal pop ice itu 45.000 atau 45.000 dengan bermacam-macam rasa, dengan gelas plastiknya juga. Gelas plastiknya misalnya 50-an ribu lah, 50.000 gitu. Selanjutnya follow proposition canvas, itu sebelah belah kiri saya ada follow proposition sebelah kiri dan customer segment sebelah kanan. Kita sekarang segmennya itu siapa, kita tentukan dulu segmennya ini siapa. Segmennya itu anak sekolah, karyawan, bisa juga karyawan atau masyarakat. Terus ini adalah customer job, atau apa sih yang dikerjakan oleh misalnya anak sekolah itu belajar. Tapi kalau karyawan itu apa sih kerjanya? Itu ngantor. Setelah itu kita akan tahu penderitaan anak sekolah itu apa. Misalnya kepanasan, terus kehausan pada saat pulang sekolah. Terus apa sih yang membuat anak sekolah itu jadi happy? Itu jalan-jalan, nongkrong dengan teman, terus baca buku, terus bisa juga baca cerpen, novel, maksudnya juga novel. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu
masalah apa yang dihadapi di sini. Terus kita harus sesuaikan dengan produk kita. Misalnya itu kan produk kita tadi itu pop ice. Produk kita tadi pop ice. Kita bagaimana sih menyelesaikan masalah dari pelajar tersebut? Bagaimana sih menyelesaikan masalah dari pelajar tersebut? Misalnya mereka kehausan pada saat pulang sekolah, itu bisa dibuat langsung, karena ini kan tidak ribet, dibuat langsung atau langsung, tidak ribet, tidak lama. Terus atau karyawan yang mau pesan itu bisa dipesan lewat via WA atau Messenger tadi. Gen kreator ini bisa kita beritahu keunggulan dari produk kita. Misalnya produk kita, misalnya pop ice itu cocok untuk baca buku pada saat baca buku ya, cocok untuk baca buku, nongkrong dengan teman, atau minum sepulang sekolah. Itu jadi teman-teman, kita harus mempersiapkan dulu bisnis model Canvas, terus value proposition Canvas. Itu teman-teman, sekarang kan udah selesai. Yang penting itu siapkan dulu modalnya. Kalau tidak ada modalnya kan semuanya itu tidak akan berjalan secara baik-baik, secara lancar itu. Terima kasih.